Ambyar, kalau mau menghilang sebentar sebenarnya tidak masalah, ya kan? Dan kita juga rasanya tidak harus selalu untuk membuat orang lain bahagia. Yang paling penting adalah membahagiakan diri sendiri terlebih dahulu. Mungkin inilah yang dilakukan oleh bintang tamu kita berikutnya, seorang penyanyi senior yang kabarnya dia sempat menghilang selepas dia bercerai. Di Pagi-Pagi Ambyar kita hadirkan, ini dia Dea Mirela. Silakan Mbak Dea Mirela. Wah. Aduh, cerah banget. Tadi suaranya colorful. Iya. Warnanya sama banget ya sama Pagi-Pagi Ambyar. Sesuai apa? Sesuai dengan status. Sesuai dengan status bahagia. Senang ya, dari penyanyi cilik sekarang sudah Kok menjadi itu Dea Ananda, itu beda ya. Dia Imut, Dea Ananda, ini Dea Mirela. Kita berbuat mengucapkan Terima kasih. makasih ya Kak. Sama-sama. Apa yang dirasakan setelah sekarang lebih memilih untuk sendiri? Enak banget. Bukan kamu, Dea Mirela. Benar. Enak banget. Lebih Ya, kalau lebih- nggak ada beban, Benar. nggak ada yang musik gitu. Wakili. Ya kan? Iya sih, lebih bahagia sih. Lebih bahagia. Lebih bahagia. Kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambyar, Dea Mirela yang kabarnya memutuskan untuk menghilang sejenak selepas berpisah dari sang mantan suami. Geger. Sobat Ambyar, penyanyi senior Indonesia Dea Mirela yang juga tergabung dalam grup musik Warna. Baru-baru ini viral karena kisah dirinya yang sempat mengalami perceraian dan memutuskan untuk menutup diri dari banyak pihak. Masalah rumah tangga yang tersebar gitu bikin aku tuh jadi malu ketemu orang, sampai terakhir orang bilang, kenapa mesti kamu yang malu, bukan kamu yang bermasalah, sama kayak gitu. Kamu itu bukan yang, tapi aku saking malunya ketemu orang karena masalah aku dulu, jadi aku benar-benar menutup diri. Tapi katanya keputusan ini diambil karena tekanan sang mantan suami loh. Bener gak sih? Kita tanyain langsung yuk, hanya di Pagi-Pagi Ambyar. Geger. Dea Mirela di Pagi-Pagi Ambyar. Iya. Jadi kenapa sih? Kenapa harus menghilang dulu? Iya sih, emang waktu perceraian aku yang pertama itu emang bikin aku down banget ya. Down banget pada saat itu karena emang kondisinya juga pada saat itu kan aku lagi baru habis pasca melahirkan gitu, terus tiba-tiba harus, aku jadi inget yang sedih-sedih lagi ya. Harus sendiri gitu loh ngebesarin anakku yang masih kecil pada saat itu. Jadi aku juga ketemu orang jadi minder. Jadi kadang-kadang ketemu, misalnya ini ada teman-teman artis yang waktu itu misalnya aku lagi ke mall terus ketemu orang tuh, aku jadi kayaknya mendingan aku melipir kayak gitu. Karena waktu itu diliputnya terlalu heboh juga sih. Dikejar sama teman-teman media ya. Berapa lama waktu itu butuh waktu menghilang sementara? Mungkin aku trauma kali ya. Trauma sampai aku tuh sempat lama 7 tahun bener-bener nggak mau ada di lingkungan entertain gitu. 7 tahun. 7 tahun. ya. Wow. 7 tahun. Iya, aku cerai tahun 2010. 2010 aku cerai. Jadi mulai kembali lagi bisa membangun percaya diri itu butuh waktu 2017 baru aku bisa. Selama itu. Ya. Apa yang akhirnya menguatkan seorang Dea Mirela untuk it's time to come back. Aku harus balik lagi. Apa yang menguatkan Dea Mirela selama 7 tahun? Karena lama sekali waktunya. Belum, nanti gue masuk. Jadi 7 tahun itu tuh ya aku tetap ngejalanin, maksudnya kan mata pencarian aku tetap nyanyi ya. Jadi aku tetap nyanyi tapi kayak nggak fokus gitu. Jadi ya cuman ngejalanin aja karena pekerjaan aja sebagai penyanyi aku nyanyi. Tapi kalau untuk bersosialisasi tuh aku habis nyanyi pulang kayak gitu. Yang bikin aku bertahan ya tentunya anakku ya, atau aku nggak bisa kayak gini terus gitu ya. Karena kan hidup berjalan, biaya juga harus terus tetap ada buat anak ya gitu. Jadi ya melodi sih yang hanya dikurangi untuk bertemu dengan orang-orang ya. Iya. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Mungkin ini yang dirasakan oleh seorang Dea Mirela.
Sempat hilang usai cerai, Dea Mirella, aku malu ketemu orang. Ada perasaan malu untuk ketemu orang. Kenapa teh sampai segitunya? Kenapa ya? Ya karena waktu saat aku sebelum aku cerai itu aku mengambil beberapa keputusan yang kayaknya aku bikin merugikan orang lain. Jadi ada down gitu. Agak down. Misalkan kayak aku keluar dari Warna pada sebelum aku cerai itu kan, karena kan pada saat itu aku ingin mempertahankan rumah tangga sampai aku tuh keluar dari Warna. Terus akhirnya kan teman-teman Warnanya jadi kok kesedih, teman-teman Warna jadi kemarin tuh harus cari pengganti aku. Terus udah gitu teman-teman Warna juga jadi sempat susah kerja juga gara-gara aku gitu kan. Ada perasaan menyesal juga sih di situ. Ya itu sih yang bikin aku jadi kayak banyak menyalahkan diri juga pada saat itu. Tapi teman-teman Warna waktu itu pas Teteh lagi down terus nggak mau ketemu orang apa, mereka tetap mau nyamperin. Nah, kalau sama anak Warna aku nggak pernah lepas. Maksudnya aku tetap, karena buat aku Warna itu rumah ya, walaupun aku nggak di Warna, jadi mereka itu tetap selalu ada buat aku gitu pada saat itu. Itu yang bang. Tapi kalau ketemu sama orang lain tuh aku kayak malu gitu loh, maksudnya malu banget lah pokoknya. Akhirnya cerai juga, terus kisahnya juga diketahui sama semua orang. Penyesalan aku juga karena waktu itu sempat emosi gitu, nggak mikir, karena emosi aku akhirnya terekspos beritanya gitu kan, berita perceraian aku yang sampai sekarang mungkin kalau anak aku buka Google, anak aku bisa tahu gitu loh. Jadi PR aku pada saat itu ya bagaimana caranya anak aku nanti pada saat dia besar nanti dia udah mengerti dan tidak akan dia akan tidak terpengaruh mentalnya, nggak jatuh gitu mentalnya gara-gara perbuatan aku dulu gitu. Sempat aku mikir apa aku berhenti nyanyi aja ya, sempat kayak gitu juga sih, keluar dari dunia entertain gitu. Jadi biar udahlah hilang gitu aja. Cuman ya rezekinya masih di situ ya, masih ada di nyanyi, dan udah coba beberapa usaha ya memang bisanya cuma nyanyi aja. Mbak Dea, kita tahu bahwa ini bukan kali pertama seorang Dea Mirella memutuskan untuk berpisah dari pasangannya. Siapa yang mau bercerai? Pada awal pernikahan pasti mereka ingin untuk selamanya. Kita mau kasih lihat juga yang satu ini. 4 tahun bertahan tak mau cerai, Dea Mirella, aku takut jadi janda. Lirik lagu ya. Iya. Ya, tronnya film. Ini aku, itu pernikahan yang ya waktu itu aku 4 tahun. Waktu itu proses perceraiannya 4 tahun sebenarnya sama papanya Odi. Kenapa begitu panjang prosesnya? Karena aku nggak mau cerai. Dipertahankan terus. Iya, karena pertama aku takut jadi janda bener. Terus kedua aku takut besarin anakku sendirian, ntar orang bilang nggak punya bapak gitu kan. Ini anak, maksudnya aku takut di situ aja sih. Cuman setelah terjadi perceraian dan akhirnya aku ngejalanin hidup, ternyata orang juga tidak berpikiran seperti itu. Aku overthinking aja pada saat itu sih. Terus kemudian memutuskan untuk menikah kembali. Iya, dan gagal lagi gitu. Sebelum akhirnya memutuskan bercerai untuk kali kedua, apakah trauma dalam perceraian yang dulu pernah ada sampai akhirnya 7 tahun menghilang itu ada hadir kembali sebelum memutuskan untuk bercerai yang kali kedua? Justru yang kedua enggak sih. Justru yang kedua aku udah berpikir itu yang terbaik. Itu yang terbaik, karena kalau aku terusin juga nggak baik untuk semuanya, terutama untuk anak ya. Karena kan cinta tuh harus memilih ya, mana harus cinta harus memilah dan berkorban. Mana yang dikorbanin nih, rumah tangga yang akhirnya bikin anak jadi mentalnya nggak baik, apa anak ini yang kita pertahankan dan kita lanjutkan hidupnya biar lebih baik gitu. Jadi ya aku pilih anak dong tentunya. Dengan pengalaman yang dilewati selama ini, 2 kali berpisah dengan pasangan, apa pelajaran yang bisa diambil dari seorang Dea Mirella untuk dirinya sendiri, kedamaian hatinya? Yang aku ambil hikmahnya di sini sih ya harus lebih berhati-hati sih ya dalam memilih pasangannya. Jadi kalau kita jatuh cinta itu ya harus dilihat, jangan dipikirin perasaan kita pada saat itu aja, harus dilihat ke depannya gimana. Intinya sih aku trauma jadinya ya, maksudnya nggak gampang untuk hati lagi jadinya ya. Nggak gampang jatuh hati, dan aku sekarang jadi karena anakku sekarang udah dewasa ya, jadi aku selalu ngobrol sama anakku kalau ini gimana gitu. Jadi selalu minta pendapat sama Melody gitu. Kepikiran untuk nikah lagi nggak?
Nikah lagi enggak sih, belum. Berarti kalau nikah lagi berarti yang ketiga ya Kak? Iya, ketiga. Kalau Ya nikah nggak lagi. apa-apa Kak, mau ketiga mau keempat kan Iya. itu semua di tangan Allah. Iya benar. Kalau Iya. memang masih ada jodoh ya Ya betul. Enggak. Yang Iya, penting kan kita kenapa? sudah menjalankan yang terbaik. betul. Tapi untuk Mbak Dea Mirella, apakah sudah berdamai dengan masa lalu? Udah banget. Jadi sekarang hubungan aku sama papanya Odi baik-baik aja sih. Dengan papanya? Iya. Apakah dengan yang satu ini juga betul beritanya? Kita mau kasih lihat ya. Cerita Dea Mirella kini berteman dengan wanita yang pernah jadi penyebab bercerai dari mantan. Oh iya, Oh iya dong. Jadi iya, sudah bukan berteman berteman lagi, udah jadi saudara. Jadi Oh gitu. iya, jadi pada saat kita udah pisah kan gimana pun dia juga punya anak ya dari maksudnya Melody punya adik ya. Jadi ya jadi kayak ya hubungan itu harus dijaga. Jadi kita sama-sama ngedekatin anak kita, mendekatkan anak-anak kita bahwa kamu punya kakak, kalau Melody kamu punya adik gitu. Jadi biar nggak sendirian lah ya, masih punya saudara ya, karena kan Melody kan sendiri ya. Jadi kita sering ketemuan, jalan bareng gitu. Jadi kita selalu lebih dari temen sih jadi jadi Berdamai dengan diri sendiri termasuk dengan masa lalu. Pasti itu hal yang tidak mudah pastinya ya. ya. Setelah berapa lama bercerai dengan sang mantan suami sampai akhirnya bisa menerima dan berdamai dengan wanita tersebut? Lama sih. Lamanya bukan karena akunya yang belum memaafkan, cuman pada saat itu aku cuman mikir anakku udah maafin belum, Melody udah maafin belum. Tapi begitu aku lihat Melody udah perkembangan, jadi aku lebih concern ke ini gara-gara efek perceraian aku nih yang terjadi, efeknya apa ke anakku gitu. Kalau sampai anakku kenapa-napa, aku pasti belum bisa maafin. Cuman ternyata anak aku baik-baik aja, anak aku tumbuh dengan baik. Jadi ya udah, apa yang mesti dimasalahin gitu. Berapa lama setelah bercerai? Berapa lama ya? Lama sih, agak 5 tahunan lah. 5 tahun. 5 tahunan. Sama ketemu lagi tuh seperti apa tuh? Sebenarnya dia udah minta maaf sama aku dari sudah lama banget gitu. Cuman aku pada saat itu bilang aku udah maafin masalah aku cerai sama suami, aku udah maafin. Sama papanya papanya Melody aku maafin. Cuman kalau urusan Melody aku lihat dulu gimana melodinya gitu. Aku belum bisa maafin masalah Melody karena aku kan masih mikir nih aku harus besarin Melody sendiri nih gitu. Nanti jadinya seperti apa Melody pada saat itu kan Odi masih kecil jadi aku belum bisa lihat. Tapi pada saat Odi udah baik-baik aja, akhirnya aku memutuskan untuk ya udah kita silaturahmi lagi Demi anak. Dan memang udah nggak ada yang perlu dipermasalahkan lagi sih. Oke, Mbak Dea, kita mau kasih lihat yang satu ini, apakah betul ini sempat dirasakan oleh Melody putri tercinta? Dea Mirella, anak sudah malas dengan ayahnya. Apakah itu? Ini judulnya serem banget ya, sudah males dengan anak ayahnya. Kalau males sih enggak, cuman kayak punya gap aja sih sama papanya Sampai sekarang? sampai sekarang. Jadi kalau misal teleponan papanya nggak bisa akrab kayak normalnya seorang ayah dan anak. Walaupun Apa itu Kak? Karena kenapa? mungkin ya karena dia nggak tumbuh sama papanya ya. Tapi papanya sih berusaha untuk dekat sama anaknya, berusaha untuk manjain Odi. Cuman ya tetap aja beda sama beda sama umumnya anak ke ayah gitu. Tetap ada jarak. Kalau jadwal ketemunya Melody sama ayahnya gimana? Jadwal ketemunya pasti kalau Melody lagi kalau papanya lagi ke Jakarta pasti dia hubungin dan kita pasti ketemu, jalan bareng, makan bareng. Dari dulu sih, dari kita cerai pun ya, walaupun di luaran nih heboh gitu, yang aku mau dipenjarain lah, apalah segala macem gitu. Tapi kalau pada saat ketemu Melody kita tunjukin kita nggak ada apa-apa. Jadi aku selalu bilang Melody, mama sama papa memang bermasalah, berantem. Tapi sayangnya mama sama sayangnya papa ke kamu tetap sama, nggak beda. Jadi jangan marah sama papa, jangan marah sama mama. Emang keadaan kita yang harus seperti ini. Jadi seribut apapun, tapi kalau depan Melody kita tetap jalan gitu. Karena aku aku pingin anakku punya sosok figur orang tua yang benar-benar lengkap, yang Odi nggak punya sampai sekarang. Tapi kita paham juga sebagai anak-anak mungkin kalau misalnya masih kecil belum begitu memahami karena ini begitu kompleks sekali pasti ya. Barangkali juga untuk mengungkapkan sulit secara verbal, ditulislah barangkali melalui sebuah tulisan. Kita mau kasih lihat apakah ini juga pernah dilakukan oleh Melody, kalau iya seberapa sering ia melakukan.
Lelah melihat kelakuan sang papa, Melody tulis surat untuk papa. Itu kapan ya? Masih ingat Mbak Dia? Itu kayaknya waktu saat aku ada masalah sama dia deh. Ada masalah, terus ya mungkin dia mau belain aku tapi nggak tahu gimana caranya. Dia akhirnya ngirim surat, nulis surat apa? Iya, nulis surat Ke papanya? Papanya. Tapi ya itu sih. Tapi aku lupa juga sih ngomongnya. Berarti sudah cukup lama ya? Udah cukup lama. Oke. Buat Mbak Dia Meral sendiri, apa ketakutan untuk Melody? Karena kita tahu Melody melihat perpisahan papa sama mamanya waktu masih kecil. Kemudian juga Melody tumbuh besar melihat mamahnya yang kali kedua juga tidak berhasil dalam rumah tangganya. Ketakutan itu waktu Melody masih kecil itu memang ada ya. Waktu aku masih kecil ya seperti tadi aku bilang, aku belum maafin mantan istri, mantan suami. Aduh ribet ya ngomongnya. Mantan, tapi bukan istri, dia juga udah mantan, udah sudah pisah. mantan. Okay. Ya mantannya mantan ya. Jadi udah pisah juga. Jadi mantan ya. aku kan bilang aku lihat perkembangannya Melody dulu. Memang ada ketakutan seperti apa nih nanti aku ngebesarin anak tanpa ayah gitu kan. Terus pernikahan kedua dia ngeliat lagi ternyata pernikahan aku nggak berhasil dan itu nyakitin aku gitu ya. Ada pasti ketakutan ya mungkin nanti dia trauma sama rumah tangga, pernikahan. Terus nanti besarnya dia nggak percaya sama pernikahan. Cuman dan untuk menghadapi itu aku dari kecil udah menanamkan ke dia bahwa nggak semua orang itu seperti yang mau dilihat. Figur laki-laki yang ada di hidup mama. Mungkin mama aja nih memang jalan hidup mama ketemunya yang kayak gini, tapi banyak banget yang baik. Aku kasih contohnya di Warna kan ada Steven tuh rumah tangga baik-baik aja, ada Om Sarwana tuh juga baik, adik-adik aku juga baik. Jadi nggak semua laki-laki tuh bermasalah gitu. Terus kalau sekarangnya sih setelah melihat dia udah dewasa, dia udah bersikap dengan lihat sikapnya Melody, aku insya Allah sih nggak ada kekhawatiran. Yakin ya, karena aku udah kayak temen banget sih sama Melody, jadi udah nggak cuma sebagai orang tua ibu aja, tapi Melody, dia udah kayak temen. Kadang dia juga suka kasih masukan ke aku gitu. Karena ada lagunya kan Melody tuh Melody Talk Memori. Tapi kita coba mau mengajak seorang Dia Mirella untuk calling back the memory, untuk mengingat kembali memori. Apakah betul katanya sang mantan meminta Dia Mirella untuk memilih karir atau sang mantan? Kita mau kasih lihat dari satu ini. Banyak orang yang bilang kan, oh dia keluar tuh gara-gara mau mikirin fokus solo karir gitu. Padahal bukan. Enggak, pada saat itu tuh aku disuruh milih sama mantan aku. Waktu itu suami ya? Kok disuruh milih? Iya, mau Warna apa Solo. Kalau pokoknya kamu mau Warna Solo atau cerai. Gitu. Aduh. Iya. Mana itu, Kak? Ini dari yang pertama? Iya, yang pertama. Jadi waktu itu aku memang disuruh milih karena dia tuh banyak komplain, katanya aku sibuk gitu kan, karena aku sibuk Solo, sibuk di Warna gitu kan. Dia bilang, sekarang gimana, kamu pilih mana? Aku nggak bisa rumah tangga kayak gini gitu kan. Pilih Warna apa kita pisah, cerai gitu. Ya aku pilih rumah tangga lah, karena aku kan emang pingin punya rumah tangga yang utuh gitu. Sakinah, benar. Terus ternyata setelah aku memilih keluar dari Warna, ya cerai juga gitu. Itu sih yang salah satunya bikin aku down gitu. Terus aku jadi emang waktu itu emang nggak kepikiran mau jangankan mau bikin album. Pada waktu itu kan aku memang masih ada ikatan kontrak sama produser, cuman nggak kepikir mau bikin karir seperti apa lagi aku. Udah buntu ya Kak, jalannya aja. Ada perasaan menyesal? Nyesel lah, banget. Cuman itu kan dulu ya. Sekarang sih ya kan setiap orang punya jalan hidup. Ya punya path masing-masing yang harus dijalanin. Dan ya nggak tahu ya Allah baik banget. Akhirnya dipertemukan lagi nih, balik lagi ke Warna. Kenapa? Comeback. Jadi sekarang aku tetap nyanyi lagi sama Warna. Happy banget.
banget lihatnya. Kan kalau dipikir-pikir harusnya aku udah keluar nggak balik lagi ya. Ini kita balik lagi dan kumpul semua, Nina juga kumpul. Jadi udah kayak kembali pulang ke rumah lagi. Mbak Dea, gitu. kita masih ingat beberapa waktu yang lalu Warna hadir di sini sebagai bintang tamu dan memang tidak ada Dea Mirella saat itu. Kita tapi mau kasih lihat juga yang satu ini. Keluar dari Warna demi pertahankan rumah tangga, Dea Mirella keputusan paling aku sesal. Ketika memutuskan keluar dari Warna, kita tahu bahwa Dea Mirella dan juga teman-teman yang lain besar bersama dengan Warna. Reaksi mereka seperti apa ketika Dea memutuskan untuk keluar dari Warna? Warna itu ya buat aku bukan cuman sekedar mereka, kita tuh bener-bener yang menomorduakan ego kita masing-masing gitu. Jadi pada saat aku memutuskan untuk keluar ya mereka juga ya udah kalau memang itu yang terbaik. Tapi mereka selalu ada buat aku. Kenapa aku bilang aku menyesali? Karena buat aku dari dulu nih, aku kan yang paling fragile ya kalau di Warna gitu, gampang sedih, gampang pokoknya nggak gampang itulah kok, gampang mengekspresikan sesuatu. Paling lemah lah pokoknya hatinya. Nah, Warna ini selalu ngejagain aku, teman-teman Warna. Misalnya kayak istilah telur nih dijagain biar nggak jatuh gitu. Terus aku harus tinggalin mereka. Terus ternyata pada saat aku tinggalin, mereka tuh harus struggling juga kan. Karena aku keluar, terus mereka sempat abis itu Nina keluar, abis itu mereka harus audisi lagi, terus ya ternyata perjuangan mereka juga tidak mudah untuk mempertahankan Warna. Ya itu keputusan yang aku sesali gitu, nyesel banget keluar dari Warna. Cuman pada saat aku udah cerai kan Warna juga udah punya pengganti aku ya pada saat itu. Ya tapi kan seperti dari aku bilang, akhirnya langkahku juga dibawa ke Warna lagi dan sekarang kita balik lagi di Warna. Warna lah yang selalu menerima seorang Dea Mirella apa adanya. Bahkan tadi Mbak Dea juga bilang bahwa ketemu sama yang lain teman-teman aku malu, tapi kalau sama teman-teman Warna aku masih mau saat ada masalah itu. Aku nangis, bahkan gini, kadang-kadang nih aku tuh sedih tapi nggak cerita ke siapa-siapa, tiba-tiba Nina telepon. Kenapa loh? Terus kayaknya ada feeling aku kenapa-napa pasti ada, kalau nggak Nina, kalau nggak Ria pasti telepon aku tanpa harus aku hubungin mereka gitu. Feelingnya mereka gitu. Kalau jadi circle satu ya. Kayak kita lah, kalau sakit satu sakit semua. Iya benar. Mbak Dea, apa yang mau disampaikan untuk teman-teman Warna yang selalu bisa mengerti kondisi Dea Mirella, menerima kembali Dea Mirella dengan segala kelebihan dan kekurangannya? Apa yang ingin disampaikan untuk Steven, Sarwana, Ari Kirana, Nina? Silakan. Iya, pokoknya buat semua sahabat Warna, sahabat aku di Warna lah, teman-teman di Warna, kalian tuh luar biasa ya, selalu ada buat aku dalam suka dan duka. Dan kalau aku sedih beneran ikutan sedih. Terus terima kasih udah selalu ada buat aku. Semoga kita selalu bisa solid. Semoga kita bisa kerja bareng sampai kita kakek nenek. Amin. Love you. Semangat buat Dea Mirella dan semangat juga untuk comebacknya Warna. Semoga bisa mewarnai belantika musik Indonesia semakin berwarna lagi ya. Oke, buat Sobat Ambiar, kita juga berharap tentu saja comebacknya Warna ini juga bisa memberikan inspirasi buat Sobat Ambiar bahwa ketika kita berada di titik terendah sekalipun, kalau kita mau dan semangat kita bisa bangkit kembali. Dan kita juga berharap untuk pasangan yang satu ini, bintang tamu kita berikutnya, bisa bangkit setelah ada musibah yang terjadi beberapa waktu yang lalu kepada sang istri. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan suami dan juga istri. Ini dia ada Rofika Isnaini dan juga Fomal. Wahai cinta, beri petanda dengan kupu-kupu yang bicara, bisingkan dada. Apa kabar? Silakan, selamat pagi. Dia nggak mau, karena jangan, dia takut lihat kamu. Jangan. Onti cantik, ini Onti cantik. Dia takut lihat kamu. Oh, kalau cantik mau. Halo, selamat pagi, good morning. Kalau sama Rian dia senang, kalau sama ini dia aget. Onti cantik, Masya Allah. Keluarga kecil bahagia, Fomal dan juga sang putri. Terima kasih. Kita ikut prihatin atas apa yang terjadi kemarin, rumah sempat kebakaran ya. Kita akan bahas nanti buat Sobat Ambiar apa yang bisa membuat akhirnya keluarga ini bisa bangkit kembali dan juga bercerita apa yang sebenarnya terjadi. Sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.